Nah, tadi kalimat itu harus memiliki satu subjek, satu predikat, dan and also convey meaning. Maksudnya dia tuh harus memiliki arti. Convey meaning ini artinya tuh dia, jadi kalau sesuatu itu, kumpulan kata itu nggak memiliki subjek, atau hanya memiliki subjek tapi nggak memiliki predikat, atau sebaliknya ya, hanya memiliki predikat aja tapi nggak memiliki subjek, maka itu nggak disebut dengan kalimat karena dia nggak lengkap. Nah, soalnya syarat atau unsur-unsur dari sebuah kalimat itu adalah ini, memiliki satu subjek, satu predikat, dan juga dia harus memiliki arti gitu, harus masuk akal. Nih kakak kasih contohnya ya. Nih contohnya I eat. I eat di sini bisa disebut dengan sentence, atau ini tuh walaupun sesimpel ini cuma 2 kata, dia tuh tetap kalimat karena kita coba bedah ya. I di sini jadi apa? Coba kita diskusi bareng-bareng ya biar jadi apa di sini? Subjek. Nah, betul, jadi subjek. It di sini jadi predikat kan, jadi predikatnya kan. Nah, dia tuh udah apa? Udah memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat, maka dia termasuk ke dalam kalimat. Nah, ini kan contoh pertama ya, contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga, contoh keempat. Kita ke contoh kedua, is going to eat. Is going to eat ini katanya lebih banyak nih, lebih panjang, tapi itu nggak menentukan sesuatu kumpulan kata itu disebut kalimat atau tidak. Tidak, panjang atau pendeknya itu nggak menentukan. Tadi yang kakak balik lagi nih, kakak ulangin. Harus ada subjek, harus ada predikat. Sedangkan kalau di sini ada yang tahu nggak is going to eat ini jadi apa? Coba. Ada yang tahu nggak? Nah, is going to eat ini cuman predikat ya. Dia tuh nggak punya, dia predikat doang nih, is going to eat. Walaupun panjang ini cuman jadi predikat. Dan udah jelas di sini dia tuh nggak punya subjek, sehingga dia nggak convey meaning, dia nggak memiliki arti nih. Kalau kita artiin kan cuman is going to eat, artinya akan makan. Dia tuh bukan sentence, dia cuman frase. Cewek cowok sih? Halo? Dia cuman frasa ya. Dia cuman kumpulan dari beberapa kata, tapi tidak membentuk sebuah Ini kata. yang satu ngumpet aja nih. Yang satu ngumpet, yang satu melakukan mulu. Hafsahnya tuh mic-nya. He. Nah, kita lanjut ke yang ketiga ya. He. Di sini udah jelas, di sini contoh yang ketiga ini adalah cuma sebuah kata, jadi tentu bukanlah bukanlah sebuah kalimat ya. Bentar. Udah jelas ini cuma kata doang, kayak he berarti kan dia cuma subjek doang kan, nggak ada predikat, nggak ada apa, karena dia cuma satu kata doang, tentu bukan sebuah kalimat. Nah, yang contoh keempat ini is a little bit tricky, sedikit agak membingungkan, tapi coba kita bahas. Kalian juga jawab ya. The grand idea di sini jadi apa? Kita coba bedah. Coba jadi apa? The green idea jadi subjek bukan sih? Iya, betul, jadi subjek. Is lying jadi apa nih? Predikat. Ya, jadi ini predikat. Ya, betul. Ini jadi predikatnya ya, verbnya ini. On bed di sini ada yang tahu nggak on bed ini apa? Keterangan. Iya, betul. Keterangan. Atau adverb ya. Bukan objek, jadi ini bukan objek, tapi keterangan. Ini bukan sentence, kenapa? Walaupun dia punya subjek nih, dia punya predikat. Dia punya satu subjek, the grand idea ini kan subjek, dia punya predikat. Tapi dia walaupun lengkap, dia nggak disebut sentence, karena apa? Karena dia nggak convey meaning, dia tuh nggak memiliki arti. Coba kita artiin ya. The grand idea is lying on bed. Artinya apa? Ide hijau, tiduran nih. Nah, betul, ide hijau itu tiduran atau berbaring di atas kasur. Artinya apa, kan nggak make sense gitu, nggak masuk akal. Jadi
nggak bisa disebut dengan sentence karena dia nggak convey meaning. Nih syaratnya kan harus convey meaning. Gitu ngerti ya? Sampai sini ngerti? Ngerti, Kak. Nah, Paham. Oke, nih sebenarnya kalimat contoh keempat ini nanti juga kalian sih nggak bakal nemu, tapi kakak pengen kalian tahu aja bahwa di dunia ini tuh ada bentuk kalimat seperti ini, tapi dia lengkap nih, tapi dia nggak bentuk sentence. Kalian di ini sih nggak bakal nemuin sih. Nanti kalau kalian kuliah bahasa Inggris mungkin ada pembedahan kalimat bentuk ini, tapi untuk saat ini kalian nggak akan nemuin. Kakak pengen tahu aja kalau bentuk seperti itu ada, agar kalian tahu. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nih, ini juga udah kakak bahas nih minggu lalu. Di bahasa Indonesia, kalimat aktif biasanya kan berawalan dengan kata me. Karena dia melakukan pekerjaan. Nah, sedangkan kalimat pasif itu biasanya diawali dengan kata di. Ada juga yang ber, walaupun jarang, kita anggap aja dia. Karena dia dikenakan pekerjaan. Contohnya, di sini ada Ani. Ani kan sebagai subjek. Dia membaca buku cerita. Ani membaca buku cerita. Ani melakukan pekerjaan, yaitu membaca buku cerita. Yang jadi objeknya, yang dibacakan buku cerita. Sedangkan di pasifnya, buku cerita dibaca oleh Ani. Dia tetap jadi subjek di sini, tapi subjeknya dikenai pekerjaan. Buku cerita dibaca, bukan buku cerita membaca kan. Karena dia benda mati juga, maka dia dikenai pekerjaan. Itu contoh di bahasa Indonesia ya. Ngerti ya sampai sini? Ngerti, Kak. Lanjut. Ya, ngerti. Oke. Paham, Bang. Nah, selanjutnya nih. Kalau kakak kecepatan, bilangin ya. Nih, ada yang perlu kalian ingat. Bentar. Ada yang perlu kalian ingat bahwa there are sentences that cannot be made into passive. Those sentences should be without object. Ini kalian perlu tahu kalau di dunia ini tuh nggak semua sentence bisa diubah menjadi pasif. Nih, minggu lalu belum kakak bahas nih, ini ketinggalan. Nah, kalimat seperti apa yang nggak bisa diubah menjadi kalimat pasif? Yaitu kalimat aktif yang tidak memiliki objek. Contohnya nih ya, jadi syaratnya ketika kalimat aktif berubah menjadi pasif, harus memiliki objek ya. Ini rumusnya ya. Contohnya, kita lihat contohnya nih. Ini kalimat-kalimat yang nggak mempunyai objek. Jadi sehingga kalimat-kalimat di sini tuh dia nggak bisa diubah menjadi passive voice. Kita bedah lagi. Si di sini jadi apa? Di subjek ya. Subjek. Betul. Christ di sini jadi predicate atau verbnya. Very hard di sini jadi Adjek. Adverb atau adjektif. Dah lupa. adverb. Adverb, Ya, Kak. adverb. Jadi keterangan ya. Dia ini bukan objek, jadi bukan objek. Jadi nggak bisa diubah menjadi pasif. I jadi apa di sini? Jadi subjek ya. Sleep jadi predicate. Ya, betul, predicate. Early di sini ada yang tahu nggak jadi apa? Jadi early? Preposition, bener nggak? Enggak. Kurang tepat. Early sama nih, early itu adverb juga ya, sama. Early kan biasanya nih kalimat yang kata yang ada belakangnya early-nya gini tuh udah jelas itu tuh pasti jadi adverb atau jadi keterangan. Contohnya early, lately, suddenly, semuanya kan belakangnya tuh ada ly-nya itu. Kalian harus ingat deh, itu tuh pasti selalu jadi adverb. Kalau tonight di sini jadi apa?
Tonight jadi adverb juga ya. Jadi sini dalam satu kalimat ada 2 adverb. Early tonight. Nah, kalau yang contoh yang ketiga, the bus is coming. The bus ini kan jadi subjek, is coming jadi predicate. Nah, dia sama nih. Ini kalimat-kalimat ini tuh udah memenuhi syarat kan? Memenuhi syarat menjadi suatu kalimat, tapi ya dia nggak punya objek, jadi dia nggak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Ya udah gini aja gitu. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Kita lanjut ya. Ini yang harus kalian ingat nih. The use of passive voice. Nah, kakak akan nunjukin aktif formula yang seperti udah kalian tahu juga pasti ya. Formula dari kalimat aktif itu ada subjek, ada verb atau predikatnya, dan juga objek. Nah, ini tuh yang bisa diubah menjadi kalimat pasif. Kakak bedah ya. Mary jadi apa? Jadi subjek ya. Help di sini jadi apa? Jadi predikat. The boy di sini jadi objek. Nah, kalian tadi kan udah kakak jelasin cara ngebedainnya. Pasti sebagian dari kalian nanya nih, ngebedainnya gimana kak? Menentukan itu objek atau itu menjadi keterangan. Unstable. Tes. Kakak kedengeran nggak nih? Internetnya unstable. Kedengeran. Kita lanjut ya. The boy. Nah, the boy di sini objek karena mudahnya gini nih, kalau kalian menentukan kalau ini jadi objek atau jadi keterangan tuh, kalau kalimat setelah verbnya itu kita artiin itu dapat dikenai pekerjaan, maka itu udah pasti objek nih. Kalau kita artikan gini, Mary help the boy. Mary menolong anak itu. Berarti kan anak itu ditolong oleh Mary. Jadi kan udah jelas nih, dia tuh dikenain pekerjaan. Sedangkan kalau tadi kan nggak dikenain pekerjaan dong. She cries very hard. Dia menangis sangat keras. Kan nggak sangat keras, nggak bisa lah. Pokoknya ini nggak bisa dong. Intinya gitu, kalau kalian mau nentuin, oh itu objek apa adverb ya, gitu. Kalian coba artiin, dia bisa nggak dibalik, dia bisa nggak maksudnya dikenai pekerjaan. Jadi seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua juga sama. John open the door. John menjadi subjek, open menjadi predicate, the door menjadi objek. I am reading a book, sama juga. I menjadi subjek, am reading menjadi verb atau predikat, a book-nya itu menjadi objek. Lanjut ya. Nah, ini kakak udah nulis lagi, bentar. Kakak hapus dulu, nanti kita kerjain bareng-bareng. Nah, ini coba kita ubah bareng-bareng ya. Ini rumus dari passive voice seperti passive voice seperti minggu lalu udah kakak sampaikan. The boy, object in active is the subject in passive. Jadi objek di kalimat aktif ini pindah nih ke depan menjadi subjek. Nah, jadi objeknya ada di depan, ditambah be, ditambah verb 3. Ingat, passive voice selalu berhubungan dengan verb 3. Jadi verbnya tuh nggak berubah-ubah gitu. Kalau di passive voice yang berubah-ubah itu nanti di to-be-nya nanti kita menyesuaikan tenses apa yang kita gunakan. Nanti kita bahas satu-satu formula-formulanya. Nah, coba kita bahas bareng-bareng ya. Ini gimana nih passive voice-nya? Objeknya coba kita bedain. The boy. The boy Beng help Mary. Bener. Was helped by Mary. Minggu lalu. Nah, setelah kita pindah ini, kita harus nentuin. Ini tuh tensesnya tenses apa nih? Help. Ada yang tahu nggak? Past tense ya? Ya, betul. Past tense. Simple past ya.
Kalau simple past, kita gunain apa? To be Was. simple past apa? Was, betul. Nah, the boy was, lanjut verb 3 ya. Di sini kan verb 3. Verb 3 dari help sama seperti verb 2-nya kan. Help, helped, help, tambahin ed. Help. Ini kalau di sini verb 2, di sini verb 3 walaupun bentuk katanya sama tapi dia beda nih fungsinya nih. Ini tuh verb 2, ini verb 3. Help ditambah lanjutnya gimana nih? By Mary. By Mary, betul. Nah, ini tuh opsional, kita kasih kurung aja ya. Jadi kalian seperti minggu lalu udah kakak bahas kan, gunanya passive voice itu kita fokus nih kepada, kita pengen fokus kepada objeknya. Kita nggak fokus terhadap Mary-nya, tapi kita anak itu yang ditolong. Nah, kita fokusnya ke anak itu, bukan ke Mary yang nolong gitu. Jadi Mary-nya sebenarnya bisa kita buang gitu, bisa kita hilangin, dan itu tetap menjadi kalimat yang sah. Kalimat yang sah. Lanjut ya. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini gimana nih? Caranya yang tadi kakak bilang, objeknya pindahin ke depan. Berarti apa? Gimana nih? Ayo jawab. The door. The door. Ini gunain tenses apa? Coba. Opens itu tenses apa? Halo? Ada yang tahu? Simple present ya. Berarti kalau simple present, dia gunain apa? To be-nya simple present tuh dia gunain apa? To be-nya. To be-nya kan am, is, atau are? Is. Is. The door is. Berarti the door is. Open. To be di sini ngikutin ke sini ya. Harus ngikutin the door. The door is. Verb 3 dari open. Open. Ya, by John gitu ya. Nah, yang terakhir nih. Belum kakak bahas nih minggu lalu nih. Bentuk seperti ini nih. Pertama, seperti biasa. Objeknya, ini kan objeknya. Objeknya a book. Pindah ke depan kan, jadi subjek dia a book. Am reading ini adalah bentuk tenses apa nih? Ada yang tahu nggak? Coba ada yang mau coba nggak? I'm reading ini apa? Kasih tahu aja deh, I'm reading ini bentuk tenses apa? Nggak ada yang tahu nih. Present continuous. Benar nggak? Nah, iya betul. Jadi setiap ada kata verb terus ditambah ing, ini kan verbnya read ditambah ing, pasti itu ciri dari continuous. Jadi ketika kalian ketemu nanti nih ada verb ing, reading, writing, singing, itu tuh semuanya adalah continuous. Nah, nanti ada beberapa macam continuous kan? Apa itu past continuous, apa itu present continuous, atau perfect continuous. Nah, kalau ini M berarti nandain dia apa nih? Continuous apa? Present tadi ya udah dijawab sama siapa? Syamil. Jadi kalau present continuous ini gimana nih? To be-nya gimana? A book. Present tadi pakai is ya. Is. Ada yang tahu nggak lanjutannya gimana nih? A book is. To be-nya, to be kalau continuous gimana coba? Ada yang tahu nggak? Being. Ya, betul. Ana betul. Being. Being read by me. Being read. Read by me. Nah, ini verb ketiga, ingat ya. Verb ketiganya read apa? Read juga. Read juga, tapi dibacanya read.
verb satunya dibaca read, verb keduanya dibaca read, verb ketiganya pun sama dibacanya read. Jadi read, read, read. Jadi dibacanya gini, a book is being read. Nah, gitu ya. By me. Nih. Nih kakak coba ngejelasin pronoun-nya deh biar kalian ngerti. Jadi pronoun itu ada apa aja sih? Kata ganti itu ada apa aja? Tadi udah kakak tulis tuh yang kakak hapus. Jadi ada kata I. Ayu Dewi. Nah, Ayu Dewi. You, they, we. Ayu Dewi. Terus she, he, it. Nah, kalau I, gunanya I itu to be-nya apa? Is, I'm, am ya. Kalau you Dewi present, to be present-nya apa? They are. Are. Kalau si it, si is. Ya, betul. Nah, ini udah kalian pelajarin ya, tapi coba kakak catat lagi deh. Nah, sedangkan kalau pasnya M pakai apa nih? I pakai apa nih? To be-nya, to be past, simple past-nya. Pakai was ya. Nih kan kita tadi udah contohnya the boy. The boy itu kan was. Sama berarti ya. The boy itu kan sama dengan he kan? Berarti past-nya itu past tense sama dengan was. Ini juga past tense sama dengan was. Nah, kalau you Dewi pakai apa? Were. Iya, betul, pakai were. Past tense sama dengan were. Nah, ini kalian tahu kan kenapa I berubah jadi me? Kenapa nih alasannya? Sini tadinya kan I, kenapa nggak being read by I gitu? Kenapa? Alasannya? Alasannya karena dia menjadi karena dia berubah. Tadi kan di sini dia subjek nih, di kalimat pasif dia menjadi objek. Nah, kalau pronoun-nya I, kalau aktif jadi kalau dia di subjek dia I, sedangkan kalau di kalau objek dia jadi me. Sedangkan kalau you, objeknya apa nih? You tetap you ya. Kalau they, kalau dia Them. jadi them, betul. Them. Kalau we, ada yang tahu nggak? We, kalau dia objek dia berubah jadi as. Ya betul, jadi as. Kalau she, Her. her. Kalau he, Him. 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 Kalau he, him. Kalau his itu posisi posesif, bentuk posesif dari atau kepemilikan. Kalau her kan sama posesifnya her. Kalau him beda nih, him itu menunjukkan dia menjadi objek. Kalau posesif baru dia his car gitu. It ya tetap it ya. Kita lanjut ya. Ngerti sampai sini ya teman-teman? Ngerti, Kak. Oke. Ya, Nah, ini kalian nih, kalau kalian ngerjain soal, kalian patokannya di sini nih kan minggu lalu juga sebenarnya kakak emang ngasih soal nih, bentuknya emang belum kita jelasin sih, tapi sebenarnya tuh ada di sini. Kalau kalian teliti, kalau kalian ngelihat lagi yang minggu kemarin, itu tuh ada di sini semuanya. Jadi kemarin tuh di soal kan di latihan soal tuh banyak yang maksudnya masih banyak yang salah gitulah, masih bingung karena emang kakak belum ngejelasin sih. Jadi coba kakak jelasin satu-satu ya. Nih simple present tense formulanya, dia anggap aja semuanya di depannya pasti kan subjek ya, subjek ditambah be. Nah, be-nya itu dia menggunakan is, am, are ditambah verb 3. Kita sini deh.
Bentar. Ingat nih, kalau simple present, be-nya is MR. Kita lanjut ke simple past tense. Simple past tense itu sama kayak simple present. Dia cuman be, subject ditambah be. Be-nya itu pilih kamu pilih was atau were. Tadi yang kita kakak udah jelasin ya, ketika kita gunain was ketika subjeknya itu adalah I see he it, pakai was. Kalau were berarti kan Dewi you, ditambah verb 3. Ini formula-formulanya nih. Kalau kalian nggak bisa hafal juga, kalian coba lihat-lihat aja, ulang terus kalau ngerjain tugas nih. Kakak kan ngasih soal nih. Kalian lihat nih, cocokin aja formulanya cocok kemana, jawabannya itu pasti udah gitu, gampang kok. Selanjutnya nih, present continuous tense. Nah, continuous tense tadi yang kakak udah jelasin yang di awal tuh kan ada contohnya. Ciri dari continuous, dia tuh di pasif ya, selalu ada kata being nih. Kalian kalau ketemu kata being atau kalimat continuous, itu pasti ciri khususnya ini ada being-nya. To be-nya itu is MR, sama kayak simple present tense. Tapi ditambah being, terus ditambah verb 3. Sama nih kalau past continuous tense juga sama, be-nya was atau were, ditambah being, ditambah verb 3. Nah, present perfect tense gampang lagi, dia tuh kan kayak materi yang udah kita bahas tuh, conditional sentence. Kakak kan sedikit menyinggung tentang tenses perfect tense, bahwa perfect tense itu rumusnya adalah has atau have ditambah verb 3. Nah, kalau di pasifnya tinggal ditambahin been aja nih. Kalau di passive voice, ciri khususnya setiap perfect tense itu selalu ada kata been-nya. Has atau have, tambah been, tambah verb 3. Sama nih, kalau Ayu Dewi gunain have. Kalau si he it, dia gunain has. Pokoknya kalian harus teliti deh, apa pronounnya apa. Nah, ini nyesuain kita gunain has, gunain to be-nya tuh apa. Lanjut ke 6. Nah, ke 6 malah lebih mudah lagi karena ininya nggak berubah-berubah nih. Kalau ini kan berubah nih, has, have nih, tergantung pronounnya. Kalau had ya tetap had, mau itu I, you, Dewi, she, he, it, semuanya itu pakai had, ditambah been. Ini ciri khusus dari perfect tense. Mau itu present atau past tense selalu ada been-nya. Bedanya tuh di sini aja nih, bedanya di had atau has atau have. Simple future tense. Di conditional sentence kita udah bahas, future tense itu adalah selalu ada kata will. Selain will, kakak juga belum ngejelasin kemarin, selain will ini bisa diganti dengan going to. Artinya sama aja, artinya akan. Jadi setiap ada kata will di passive voice itu tinggal ditambahin be aja. Will be read, will be read, will be written, will be. Jadi gampang nih pokoknya, will ditambah be aja gitu. Going to juga sama, be-nya tapi di depan, ngikutin subjeknya. Misalnya I berarti I am going to, kalau you berarti you are going to. Lanjut verb 3, ini tambah be ya di sini. Nah, kalau future tense, future perfect tense-nya will ditambah have ditambah been tambah verb 3. Tuh, perfect ini tuh selalu ada kata been ya, inget ya. Nih, kalian pasti bingung deh kalau ngejelasin gini, kita coba latihan soalnya, kita bareng-bareng nih. Bentar. Aduh. Slide kakak kelihatan nggak di situ? Halo? Kelihatan. Kelihatan, Kak. Slide-nya kelihatan? Kelihatan, masih yang pesan formula. Oh, masih di formula ya? Udah ganti belum? Ini laptopnya agak
Belum. Belum ganti. Belum. Bentar-bentar. Masih sama. Kita latihan soal, kita kerjain bareng-bareng ya. Bentar-bentar. Coba bentar. Udah ganti belum? Udah, Kak. Udah ya, ini latihan soal ya, betul ya, slide-nya latihan soal. Coba kita latihan bareng-bareng ya. Nih nomor 1. Gimana coba berubahnya? Ngubahnya berarti kan ini udah penuh. Kita bisa lihat nih template-nya. Dia tuh nggak berubah, semuanya tuh sama, return karena ciri khasnya yaitu verb 3. Sama nih udah ada pattern-nya semuanya. Nah, yang berubah itu adalah to be-nya. Nanti kalian harus teliti dia tuh ini to be dia gunain tenses apa nih, maka to be-nya juga harus menyesuaikan tenses tersebut. Contoh di yang pertama kan ngubah ke pasif kan nih tadi kakak udah jelasin letter itu kan objeknya pindah ke depan letter. Nah ini dia tuh pakai tenses apa nih? I write a letter. Tenses apa? Coba jawab bareng-bareng. Kakak tulis aja. Present tense. Simple present. Gimana nih berarti kalau simple present? To be-nya apa? Kan kakak udah bilang tuh to be-nya yang berubah-berubah pakai to be apa dia nih? Benar nggak? A letter. The letter is Nah, right. iya. A letter is written. Udah gitu doang. A letter is written. Terus yang nomor 2. Yang nomor 2 sama objeknya kan a letter, pindahin ke depan. A letter jadi subjek. Terus ditambah be. Be-nya kita lihat dulu nih. Tensesnya ini tenses apa nih? Tadi kakak udah jelasin apa tuh? Halo? Continuous, Kak. Nah, iya continuous apa? Present continuous. Nah, betul, present continuous ya. Nah, dia to be-nya jadi apa berarti kalau present continuous? Gimana kalimat pasifnya? Is being written, benar nggak? Nah betul, is being written. Karena dia present, berarti dia gunain is. Karena dia continuous, dia harus ditambah being gitu ya. Tuh, udah gitu doang kok. Yang berubah-berubah nih, kalau kalian perhatiin teliti, semuanya nggak berubah kecuali to be-nya aja nih yang kita ubah-ubah kok. Nanti di latihan juga seperti ini nih. Nah, nomor 3 lanjut. I wrote a letter. Biasa letternya objek, kalau di pasif jadi subjek. Terus dilanjutkan be. Be-nya apa nih? Kita lihat tensesnya apa. I wrote a letter berarti dia tensesnya apa? Ayo, apa? Was. Iya, betul was. Betul was ya. Ini bentuk tenses apa sih? Simple past tense. Simple past, betul. Nah, seperti tadi kan formulanya udah ada tuh. Sama kalau kalian samain, sama kok. Simple past, gunain was. Sama nih nomor 1 nomor 3 bedanya. Ini pakai simple present. Ini pakai past, bentuk pastnya. Kenapa was enggak were? Karena a letter kan sama dengan it ya. Pronounnya itu it, jadi pakai was seperti yang kakak udah jelasin tadi. Kalau yang nomor 4 nih lanjut. A letter
objek, di sini jadi objek, pindah ke pasif jadi subjek. Terus kita tentuin dulu ininya tenses-nya apa nih? I was writing. Past continuous tense. Bener. Nah, betul. Past. Continuous. Past continuous ya. Salah. Salah. Past continuous ya. Terus berarti kalau past continuous dia di sini gunain apa nih? Was Was being. Was Was being written. Nah, betul. Was being. Karena dia continuous. Sama kan kayak nomor 2, cuman beda bentuk present atau dia bentuk past. Continuous-nya ditandai dengan kata being. Nomor 5, I have written a letter. Lagi nih, kakak selalu ulang biar kalian ingat. A letter itu objek, pindah ke depan di pasif jadi subjek. Terus kita tentuin dulu I have written a letter ini adalah tenses apa? Ada kata have nih. Ciri khusus have itu tenses apa? Perfect. Have yang telah itu apa? Oh, past tense. Bukan pas. Apa? Coba have. Have. Present. Perfect. Perfect ya. Ingat gak? Perfect. Perfect itu selalu ditandai dengan kata have. Setiap ada kata have berarti dia tuh perfect. Harus kalian ingat itu. Nah, have-nya ini kan simple. Ini kan verb pertama kan have. Berarti dia present perfect. Present perfect. Nah, kalau present perfect tadi ditandai dengan apa tuh? Has been. Nah, ya betul. The letter has been. Nah, betul. Have The letter been. have been written. Gitu ngerti ya? Lanjut. Nomor 6. I had written a letter. I had. Perfect. Ya. Perfect. Past, ya. Past perfect juga. Ya, betul. Past perfect. Ditandai dengan kata had ya. Kalau tadi kan have itu kan present. Kalau had-nya itu berarti ya pastnya gitu. Nah, kalau ini apa nih? Tadi yang kakak bilang ini gampang, tinggal tambahin itu doang gitu. Apa? A letter Have been. had been. Letter Betul. had been. Ya, betul. A letter had been written. Ini yang apa? Yang nggak ada suaranya semoga tetap tetap nyimak ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Nomor ke-7. I will write a letter. Nah, ini apa nih? Itu future ya, Kak? Future. Ya, betul. Kan kakak tadi udah bilang, setiap ada kata will, berarti dia tuh future ya. Nah, tapi ini future apa nih? Coba lihat di sini. Future tense, Pak? Simple ya, Simple berarti ya. future. Simple. Simple future ya. Nah, coba kita ubah nih. Biasa, letter kan jadi objek. Pindah ke pasif, jadi subjek. Terus kita masukin to be. To be-nya tadi simple future gimana? Will be. Nah, will be ya, betul. Cuman tinggal ditambahin be aja di sini, will be written. Nah, yang selanjutnya sama nih, ini juga simple future. Tapi bedanya kalau ini will, ini going to. Gimana coba? Sama nih. A letter, to be-nya gimana? Going to. Will-nya ganti going to. Karena ini a letter, berarti nggak pakai M lagi dong. Pakainya apa? Letter kan itu it ya. It itu to be-nya apa it? To be-nya it tadi is MR? Is, betul ya. A letter is, masukin going to-nya. Going to be written. Gitu. Nah, going to be written, betul. Nah, kalau yang ini tadi nggak ada nih di formula. Ada yang tahu nggak mas itu apa sih? Mas itu bentuk kata apa? Mas, can,
have to itu bentuk kata apa? Belum dipelajari kali ya? Must itu termasuk dalam modal. Ada yang pernah belajar modal nggak sih kalian? Tidak. Belum ya. Nah, modal itu can, have to, would, itu tuh Kata kerja bantu. iya, seperti itu. Modal. Sama kok dia tuh, sama kayak will. Jadi bentuknya tinggal tambahin be aja. A letter, gimana nih berarti? A letter. Mas. Must be Must written. be written. Mas. Nah, gitu doang kan gampang. Kemarin di soal di Tesmus ada tuh bentuk modal juga. Nah, nomor 10 ini ada yang tahu nggak? Ini bentuk tenses apa? Perfect future bukan atau bukan? Betul. Future perfect. First. Future. Aduh, internetnya. Future perfect ya. Karena ditandai dengan kata have. Tadi udah kakak bilang. Kenapa di sini sebut future padahal nggak ada will? Nah, should juga bisa untuk menggantikan kata will ya. Jadi sama aja nih artinya bisa pakai will atau kata bisa gunain should. Nih kalau kasih contoh should supaya kalian tahu bahwa modelnya tuh ada seperti ini. Jadi gimana? Coba. Kalau tadi kalau perfect itu ditandai dengan ada kata been ya, have been. Jadi kalau yang ini gimana coba? A letter should have been. Should. Nah, Should have been written. Nah, betul, should have been written. Udah gitu doang. Ngerti ya sampai sini ya kalau kakak kasih soal, kalian lihat aja kayak gini nih cara ngerjainnya. Kalian pertama lihat dulu objeknya apa, ubah nih pindah ke depan a letter. Terus kalian tentuin dulu to be-nya itu to be apa. Kayak di sini to be simple present. Gunain berarti is, masukin to be-nya. Sisanya tuh sama verb 3. Nanti ada soal gitu cara ngerjain gampangnya nih. Udah sih materi kita udah kelar sampai situ. Kita udah ngebahas semuanya kan bentuk-bentuk tenses yang ada. Nah, kakak mau ingetin nih, ntar kakak share. Ada soal apa? Wait. Soal latihan kemarin yang ngerjain apa? Yang ngerjain tuh masih cuman beberapa orang aja, masih cuman sekitar 18 orang. Jadi kakak ingetin lagi, masih kakak tunggu ya, supaya kalian nih kan udah kita bahas semuanya. Bentar nih, kakak share yang udah ngerjain siapa aja. Ini slide-nya screen kemana ya? Masih sama apa udah berubah? Masih sama, Kak. Masih sama. Kalau di sini masih sama. Bentar ya. Bentar. Grup info. Bentar. Bentar. Masih ada waktu 15 menit lagi. Nih kakak kasih waktu buat ngerjain
tugas yang kemarin nih. Ntar kakak share dulu bentar. Share screen. Kasih full share. Slide-nya udah berubah ya? Berubah nggak? Udah. Udah. Nih, yang ngerjain masih 26 orang. Ini belum kakak masukin nih nilainya. Jadi yang belum ngerjain, kakak kasih waktu sekarang 15 menit. Kakak tunggu sampai nanti malam. Tolong sampaikan ke teman-teman yang lain ya. Ini yang udah ngerjain tuh, kalian bisa lihat. Samil, banyak. Nih, terus juga misalnya Samil atau Nada atau Aska itu ngerjain 2 kali, nggak apa-apa. Kakak nanti akan masukin nilai tertingginya ya. Kalian bisa retest nih, tapi syarat retestnya kalian nulis nama nih sama kayak punyanya Nada nih. Di depannya kalian tulis retest ya. Ngerti nggak? Kalau kalian mau nilainya bagus, kalian tes ulang. Terus depannya kalian, misalnya itu tes kedua kalian tulis retest di depan nih kayak punya Nada nih. Gitu ya. Iya. Jadi tes ini tuh buat indikasi kakak nih kalau kalian paham nggak materi tentang ini. Karena ya itu udah tanggung jawab kakak gitu supaya kalian semua tuh paham. Jadi kalian wajib lah, ini intinya tugas ini tuh kalian yang udah ngerjain juga. Berarti sisanya kalian bisa istirahat. Yang belum ngerjain tolong kalian kerjain ya. Gampang kok, cuma 10 soal tuh. Kalian bisa lihat nih, di sini kan, di sini jelas nih. Dia ngerjainnya kapan, ngerjainnya berapa menit. Tuh kayak siapa nih? Cuman ngerjain 3 menit, 5 menit. Berarti ini kan nandain soalnya mah gampang kok. Apalagi tadi kita udah bahas satu-satu. Pasti bisa lah kalian. Terus kalau ngerasa tes yang pertama kalian nggak memuaskan nih, wah nilaiku jelek nih, kalian bisa tes yang kedua kalinya dengan cara menulis retest nih, kayak punya Nada ya, retest, tulis kelas dulu, terus baru nama lengkap kalian. Gitu aja ya teman-teman. Halo? Iya, Kak. Gitu ya? Iya, Kak. Udah ngerti Iya, jadi Kak. passive voice. Materi passive voice ini bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Oke. Jadi tugasnya kakak tunggu hari ini. Kakak tunggu malam ini. Jadi ingetin teman-teman yang lain nih. Nanti kakak update lagi deh yang belum ngerjain itu siapa aja. Yang udah ngerjain siapa aja. Terus apa lagi nih? Udah sih itu aja ya. Jadi kalau kalian sambil ngerjain, sambil kalian lihat tuh formula-formula yang tadi kita udah bahas. Ini gunainnya gimana, apa, terus bentuk tubinya gimana, nanti ada di formula-formula itu. Terus minggu depan kita juga akan latihan lagi sambil lanjutin bahasan baru. Jadi segitu aja teman-teman. Ini waktunya masih ada, kalian manfaatin dengan baik. Yang udah ngerjain ya kalian istirahat, yang belum ngerjain tolong banget untuk dikerjain ya, karena itu nilai buat tambahan kalian, buat indikasi kakak. Jadi itu penting banget untuk kalian kerjain gitu. Jadi segitu dulu ya teman-teman. Kakak ucapin terima kasih. Thanks for your attention. Kakak tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Thank you, Kak. You're welcome. Jangan dulu living ya. Ya. Jangan dulu meninggalkan grup. Ya, udah living. Udah pada live ya. Oh, udah, Kak. Ya, maaf, Kak. Saya suruh masuk lagi apa, Kak? Nggak usah. Yang ada berapa orang nih? Hadir. Ada 20 orang. Oh, oke. Yang 20 orang aja nih. Alhamdulillah. Thank you so much to Kak Faiz ya. I think Kak Faiz explanation is very, very clear.
Bahkan ini jelas sekali penjelasannya luar biasa. Emang ya bagus ya Faiz ya. Saya Terima kasih Kak. I really appreciate what have you done so far. Nah, jadi kan ini udah berapa pertemuan sampai hari ini? Ini pertemuan ke-4 berarti, kelima. Kelima ya. Kak, yang ketiganya itu adalah OAB. Berapa pertemuan lagi? Berapa ya? Satu pertemuan materi, satu UTS Kak. Oh ya. Jadi gini, untuk teman-teman yang lainnya nih, for you, untuk Anda, tolong ingatkan itu teman-temannya sepertinya tidak ada di grup semua. Khususnya ketua kelas gitu. Itu kan tidak ada di grupnya, hanya beberapa orang. Nah, jadi sementara kan jumlah kelas 11 itu banyak gitu. Ada berapa? Kelas 11 agama aja kan ada beberapa orang yang masuk. Rugi maksudnya, ini kan materinya jelas nih. Jadi mau kapan lagi gitu. Yang pakai Zoom lagi kapan nanti? Saya bisa kapan aja sih Kak, Lang. Mendingan pakai Zoom kayak gini bagus Is. Oh iya, tapi sebenarnya gini Kak, kalau saya udah mikirin untuk Zoom, tapi kayak misalnya kayak tadi yang ikut paling cuman sekitar 4, ya nggak nyampe 50%-nya gitu. Ya gitu ya, itu ini apa namanya? Lagi saya gitu ya? mikirin solusinya. Ya udah kalau begitu dikondisikan aja kalau gitu. Iya Kak, nanti saya koordinasiin lagi sih sama kedua kelasnya masing-masing. Ini udah waktunya istirahat ya sekarang ya? Iya. Terima dikit kasih lagi. ya. Iya Kak, saya juga makasih banget. 10 menit lagi istirahat. Ya, 10 menit demikian lagi. saya izin dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Udah ya kakak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak HKN ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Makasih Kak.